Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata pelajaran geografi. Pada kesempatan kali ini kita belajar tentang penginderaan jauh, atau disebut sebagai remote sensing. Melanjutkan materi yang kemarin kita sudah bahas, yaitu tentang peta. Oke, langsung saja. Ini adalah konsep dasar dari penginderaan jauh. Jadi yang disebut sebagai penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Jadi intinya bahwasanya yang namanya penginderaan jauh untuk memperoleh informasi tentang objek itu nanti kita tanpa kontak langsung, ya. Makanya di sini muncul bahwasanya prinsip dari penginderaan jauh itu adalah lihat-lihat tanpa sentuh langsung, atau lihat-lihat tapi nggak boleh pegang, ya. Itulah prinsip dari penginderaan jauh. Kemudian bidang cakupan penginderaan jauh itu nanti meliputi physical science, biological science, kemudian social science. Nah, kemudian di dalamnya ada 3 unsur nanti, ada penginderaan jauh itu sendiri, kemudian ada peta, dan kemudian ada sistem informasi geografi. Nah, di sini ada yang namanya komponen penginderaan jauh. Jadi masing-masing sumber buku itu nanti ada yang menyantumkan 6, ada yang menyantumkan 7, atau mungkin bahkan 5 atau 8. Nah, jadi nanti dilihat saja, semakin lengkap berarti nanti ya semakin bagus. Nah, di sini yang pertama ada yang namanya sumber energi berupa sinar matahari. Kemudian yang kedua ada yang namanya radiasi. Jadi ketika matahari nanti akan meneruskan gelombang elektromagnetik, ya, radiasinya. Kemudian melewati yang namanya atmosfer, CDP. Kemudian yang C ini adalah objeknya. Jadi ketika sinar nanti akan mengenai objek. Nah, jadi objek itu nanti akan yang terserat, ada yang terserat ke bumi, ada juga yang dipantulkan. Nah, yang dipantulkan itu nanti akan ditangkap oleh yang namanya sensor ini, ya. Jadi sensor itu nanti tugasnya untuk merekam. Tuh. Nah, kemudian setelah diterima oleh sensor nanti akan diteruskan di transmisi, penerimaan, dan pemrosesan di sini, ya. Oke. Kemudian setelah itu diinterpretasi, jadi diidentifikasi, dianalisis objeknya tadi. Kemudian menggunakan yang namanya aplikasi nanti bentuknya. Nah, data yang dihasilkan dari proses penginderaan jauh dari A sampai dengan G, nah kalau di sini dari A sampai dengan G, itu nanti berupa citra satelit seperti itu. Kemudian di sini ada sistem, ya, jadi sistem penginderaan jauh itu sebelumnya ada 2. Yang pertama adalah sistem pasif, kemudian yang kedua ada yang namanya sistem aktif. Nah, sistem pasif itu nanti memanfaatkan energi matahari. Nah, jadi sistem pasif itu nanti memanfaatkan energi matahari. Sedangkan sistem aktif itu nanti memanfaatkan alatnya, solar, pulsa, atau sensornya seperti itu. Nah, langsung saja kita lihat gambarnya. Nah, berikut ini ada 3 contoh gambar. Gambar yang atas dan yang tengah ini merupakan contoh dari sistem pasif. Kemudian yang paling bawah ini merupakan adalah sistem aktif. Nah, yang pertama dulu. Sistem pasif di sini ketika matahari kemudian memantulkan sinarnya, kemudian mengenai objek langsung diterima oleh alat. Nah, jadi asalnya nanti dari energi matahari ini. Nah, kemudian yang kedua ada sinar matahari kemudian mengenai objek, nah, terserap di dalam bumi. Kemudian yang diterima adalah pantulannya ini, panasnya ini, misalkan panasnya diterima oleh yang namanya sensor. Jadi ada 2 ini sistem pasif. Jadi ada yang langsung dipantulkan kemudian diterima, ada yang diserap kemudian ada yang baru diterima ini. Tuh. Kemudian yang terakhir ada yang namanya, yang paling bawah ini adalah sistem aktif, ya. Jadi sistem aktif itu nanti memanfaatkan sensor alat, ya, dibawa oleh yang namanya wahana, kemudian dia baru menggunakan yang namanya ini alat ini langsung mengenai objek ini. Jadi tanpa menggunakan energi matahari. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahan dari masing-masing sistem. Sistem pasif itu nanti kelebihannya adalah dia murah karena kita cukup memanfaatkan energi matahari. Tapi kelemahannya apabila terjadi cuaca yang tidak mendukung, maka sinar itu nanti akan terhalang oleh yang namanya mendung. Jadi tidak bisa maksimal nanti hasilnya. Beda dengan yang menggunakan alat ini. Kalau menggunakan alat otomatis orbitnya di bawah awan. Jadi nanti kapanpun mereka bisa merekam. Cuma kelemahannya dia lebih mahal. Seperti itu. Nah,
Ini adalah contoh dari jenis citra ya. Jadi jenis citra nanti ada dua, ada citra foto. Ini yang pertama, ini ada citra foto dan citra non foto. Nah, berdasarkan spektrum elektromagnetiknya, yang pertama adalah foto ultraviolet, panjang gelombangnya 0,1 sampai 0,4 mikron. Jadi ultraviolet ini nanti pekat ya, jadi pekat terhadap objek di lautan. Biasanya digunakan untuk mengetahui tumpahan minyak yang terdapat di laut. Itu menggunakan foto ultraviolet. Kemudian yang kedua ada yang namanya foto ortokromatik. Jadi nanti dia berwarna biru hingga hijau, panjang gelombangnya 0,4 sampai 0,56 mikron. Nah, jadi dia biasanya digunakan untuk studi pantai, untuk mengetahui objek yang berada di bawah laut dalam kedalaman 20 meter. Ini adalah foto ortokromatik. Kemudian yang ketiga ada yang namanya foto pankromatik. Jadi warna merah hingga ungu, panjang gelombangnya 0,4 sampai 0,7. Nah, nanti peka terhadap objek yang bisa dilihat manusia. Biasanya digunakan untuk perencanaan pembangunan, pemukiman, kemudian pertanian. Itu nanti menggunakan yang namanya pankromatik ini. Yang keempat ada yang namanya foto inframerah, sinar inframerah dengan panjang gelombangnya 0,7 sampai 3 mikron ya. Jadi dia nanti peka terhadap vegetasi ya. Jadi kalau inframerah nanti vegetasi sehat akan berwarna merah ya. Misalkan vegetasi itu kan misalkan tanaman di depan halaman rumah, misalkan daunnya hijau segar. Nah, nanti ketika difoto dengan menggunakan inframerah itu nanti berwarna merah. Itu untuk indikasi bahwasanya tanamannya sehat. Kalau tanamannya nanti sakit, itu nanti biasanya warnanya orange atau menuju kuning. Nah, nanti biasanya kalau tanamannya mati, itu nanti baru kuning. Ya, daunnya nanti ketika difoto menggunakan inframerah, nanti berwarna kuning. Kemudian yang kelima ada foto inframerah thermal. Nah, jadi nanti menggunakan suhu kalau thermal. Nah, berdasarkan sumbu kameranya, jadi nanti ada yang miring dan ada yang tegak lurus. Kemudian berdasarkan wahana itu nanti ada citra foto udara ya, yang mengorbiti udara dan citra foto satelit nanti di luar angkasa. Kemudian yang kedua ada yang namanya non foto. Kalau tadi foto, sekarang non foto. Berdasarkan spektrum elektromagnetik itu nanti ada yang namanya inframerah thermal, radar. Nah, berdasarkan wahananya itu nanti ada yang beroperasi di udara dan di luar angkasa seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di interpretasi citra. Jadi interpretasi citra itu adalah kegiatan menafsir, mengkaji, mengidentifikasi, dan mengenali objek pada citra. Selanjutnya, menilai arti penting dari objek tersebut. Jadi misalkan kita melakukan penginderaan jauh, jadi kita tahu bahwasanya prinsip penginderaan jauh tadi adalah lihat-lihat tapi nggak boleh pegang. Artinya kita menginterpretasi dari kejauhan bahwasanya objek itu apa. Seperti itu. Nah, langkah-langkah untuk menginterpretasi citra yang pertama adalah deteksi dulu. Nah, jadi kita melakukan proses deteksi. Kemudian baru identifikasi berdasarkan ciri otomatis. Kalau deteksi nanti ya kita mendeteksi objek itu nanti berupa apa ya. Jadi identifikasi yang kedua, kemudian yang ketiga ada yang namanya pengenalan, kemudian ada yang analisis, deduksi, klasifikasi sampai dengan idealisasi. Tuh. Jadi interpretasi itu masing-masing orang itu bisa berbeda ya. Jadi interpretasi itu masing-masing orang bisa berbeda. Yang selanjutnya ini adalah kunci interpretasi citra penginderaan jauh ya. Ada bentuk, ada bayangan, ada rona dan warna, tekstur, pola, ketinggian dan kedalaman relatif, asosiasi situs. Nah, jadi nanti ada ini. Kemudian yang pertama, jadi karakteristik spektral. Jadi karakteristik dalam interpretasi citra nanti ada 3. Yang pertama spektral, yang kedua nanti spasial, yang ketiga baru yang namanya temporal. Nah, karakteristik yang pertama adalah rona dan warna. Rona itu nanti berkaitan dengan gelap terangnya. Sedangkan warna itu nanti adalah gambar atau objek yang ditampilkan dalam sebuah gambar. Itu nanti bisa berwarna, memiliki beda warna, atau berwarna hitam putih, atau nanti juga bisa berwarna. Nah, langsung saja ini contoh adalah rona dan warna. Jadi ciri spektral tadi. Nah, jadi di sini kita tahu bahwasanya gambar ini sebenarnya sama, cuma memiliki rona yang berbeda. Ada yang terang, ada yang normal, ada yang gelap. Kemudian warnanya itu nanti ya hitam putih. Di sini yang tampil hitam putih, hitam putih. Gitu.
Kemudian di sini ada yang namanya permukaan kasar cenderung menimbulkan rona gelap. Jadi yang kasar itu nanti menimbulkan rona yang gelap. Karena sinar matahari yang datang itu nanti mengalami hamburan. Jadi mengurangi yang namanya pantulan sinarnya. Kemudian yang kedua, warna objek yang gelap cenderung menghasilkan rona yang gelap. Jadi objek yang memiliki warna gelap itu nanti bisa menghasilkan rona yang gelap. Berupa apa? Nanti bisa berupa objek yang basah atau lembab seperti tanaman, vegetasi ini. Kemudian pantulan objek misalnya perairan akan menghasilkan warna yang gelap, sedangkan perbukitan kapur akan menghasilkan warna yang terang. Jadi jernihnya lautan itu nanti akan berwarna yang basah, nanti akan berwarna gelap, sedangkan yang putih nanti akan berwarna terang. Kedua, kita masuk ke karakteristik spasial. Kalau spektral tadi ada warna-warna, kalau spasial nanti ada yang namanya ukuran. Jadi ukuran itu nanti berkaitan dengan jarak, luas, volume, ketinggian, besar, kecil, itu adalah ukuran. Kemudian ada yang namanya dengan contoh. Jadi contoh ukuran bangunan untuk pemukiman, ya, contoh bangunan untuk pemukiman dengan sekolah itu nanti akan memiliki ukuran yang beda. Misalkan ini untuk kota ukurannya besar, ini pemukiman, ini apa ya? Berarti ini adalah bisa rumah sakit, bisa sekolah dan lain sebagainya. Sedangkan yang kecil-kecil otomatis ini adalah pemukiman. Ini adalah contohnya. Jadi di sini ada perbedaan ukuran, ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian di sini ada juga, ini ada yang lapangan apa ini ya? Apa lapangan golf atau apa? Ini apa ya? Ini stadion. Jadi nanti berdasarkan ukuran ini kita mengetahui ini lapangan apa. Jadi kita nanti akan tahu. Gitu. Kemudian tekstur. Tekstur itu apa? Nah, tekstur itu nanti berkaitan dengan halus kasarnya. Ya. Jadi tekstur itu halus kasarnya itu. Jadi yang pertama ini adalah suatu objek dalam foto udara memiliki perbedaan tekstur dapat dilihat dari permukaan buminya tidak rata, ya, rata atau tidaknya, ya. Kemudian yang kedua itu nanti objek itu nanti berada di mana, misalkan di pepohonan, perairan dan pemukiman. Jadi tekstur nanti kita bisa bersatu. Nah, biasanya hutan itu nanti akan bertekstur kasar, kalau lahan kosong itu nanti halus. Kalau air itu nanti halus. Jadi berdasarkan apa yang kita lihat nanti kita bisa menyimpulkan bahwasanya tekstur itu nanti kasar, sedang atau halus. Gitu. Nah ini adalah contoh misalkan ini. Ini apa ini? Ini sawah. Ini teksturnya apa ini? Halus. Ini apa ya? Pemukiman, teksturnya apa? Kasar. Jadi berdasarkan objek yang ada yang tampil pada gambar ini nanti kita bisa tahu. Ya. Jadi nanti kita bisa tahu kalau misalkan ini kalau bahasa Jawa yang grenjel-grenjel seperti ini maka teksturnya kasar. Kalau hijau berwarna ini berarti teksturnya halus, gitu ya. Ini berarti kasar. Ini kasar pemukimannya. Ini misalkan ladang atau sawahnya ini halus, gitu. Kemudian ada yang namanya bentuk, ya. Jadi bentuk itu nanti bisa meliputi UL atau kotak atau lingkaran, itu bentuk. Nah, kalau bayangan itu nanti biasanya digunakan untuk mengetahui bahwasanya objek itu nanti memiliki tinggi, ya. Jadi contoh ini misalkan ini bentuknya misalkan apa ini? Segi 5 ya, heksagonal ya. Tuh. Nah, kemudian kalau bayangan nanti biasanya objek yang memiliki tinggi nanti akan ada yang namanya bayangan hitam di bawahnya seperti ini. Ini misalkan apa ini? Ya, misalkan orang interpretasi hutan misalkan. Ini ada bayangan. Misalkan ini, ini pesawat karena dia memiliki besar, tinggi, nanti akan muncul yang namanya bayangan seperti ini. Oke. Pertemuan pada kali ini kita akhiri dulu, ya. Dan nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.